Halo teman-teman, kamu mencintai pagar kehidupan tapi kamu bingung bagaimana cara menikmati pagar kehidupan dengan cara yang efektif? Caranya gampang. Kamu ketikkan pagar kehidupan di YouTube, kemudian kamu klik channel saya, pilih kategori yang sesuai dengan permasalahan kamu, kemudian kamu klik tulisannya, dan kamu klik play all di sini. Maka dalam sekejap, semua video yang berhubungan dengan permasalahan kamu pun bisa langsung kamu tonton tanpa perlu kamu repot sedikit pun. Selamat menikmati ya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Hai, saya ucapkan selamat datang bagi kamu subscriber baru, sahabat Pagar Kehidupan yang baru. Banyak sekali video saya direspon baik oleh kamu semua ya. Saya juga seperti biasa mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan karena banyak sahabat Pagar Kehidupan yang lama juga yang masih tetap setia mendampingi saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Amin. Alhamdulillah. Saya doakan selalu semoga kamu semakin dekat dengan kebenaran sejati ya dalam hidup ini bersama Pagar Kehidupan. Nah, berbicara mengenai kebenaran, inspirasi yang akan saya bagikan kepada kamu hari ini teman-teman, dengan izin Tuhan insya Allah bisa merubah hidup kamu ya. Karena materi kali ini atau inspirasi kali ini sangat terinspirasi oleh banyaknya sahabat Pagar Kehidupan yang memiliki masalah yang tidak kunjung selesai. Betul, kalau memang kamu sekarang punya masalah yang tidak kunjung selesai, kamu bingung penyebabnya kira-kira apa ya? Kok gue bisa punya masalah kayak gini mas bro? Dan kamu sudah mencoba banyak cara, tapi kamu tidak kunjung menemukan jalan, bisa jadi di video ini kamu akan menemukan jalan yang tepat untuk perubahan hidup kamu. Nah sekarang pertanyaannya gini, mas bro, gue punya masalah A. Kenapa ya masalah A itu bisa terjadi dalam hidup gue? Ada juga orang yang bertanya begini, mas bro, gue udah lama nih punya masalah B, tapi kenapa ya masalah B gue ini gak kunjung selesai, tapi kok malah bertambah parah? Sekarang saya tanya sama kamu, sahabat Pagar Kehidupan. Kamu merasa gak sih kalau dalam hidup ini kira-kira yang namanya masalah itu tidak kunjung pernah habis? Merasa gak? Kalau kamu misalnya saya suruh untuk berpikir lagi ke belakang, coba pikirin deh, apakah yang namanya masalah itu pernah berhenti seminggu aja dalam hidup kamu? Kayaknya nggak mungkin ya. Dalam satu hari aja, kalau kamu pikir nih, masalah itu selalu ada. Hanya bedanya, masalah itu kayaknya levelnya berbeda-beda. Mulai dari level yang paling ringan, setengah berat, sampai masalah yang berat. Nah pertanyaannya adalah begini, kira-kira apa sih yang melandasi setiap masalah? Kok bisa-bisanya ya masalah itu selalu ada dalam hidup gue setiap saat? Teman-teman, banyak orang-orang mengapresiasi karya saya di Pagar Kehidupan dengan apresiasi begini, mas bro, kok lu bisa sih membuat sebuah materi di Pagar Kehidupan yang sangat gampang untuk dimengerti? Rahasianya apa? Rahasianya adalah suatu hal yang sangat amat sederhana. Hal apa sih itu? Teman-teman, jadi begini. Dalam hidup ini ada satu hukum. Hukum ini selalu berlaku dalam hidup kamu, saya, dan juga semua orang. Dan hukum ini pula yang akan kita bahas kali ini. Dan hukum ini pula yang menjadi cikal bakal masalah-masalah yang ada dalam hidup kamu. Kenapa sih hidup lu selama ini ada masalah? Hukum apa itu? Hukum itu disebut dengan hukum sebab akibat. Teman-teman, kamu sadar gak sih bahwa segala sesuatu di dalam hidup kamu pasti berhubungan dengan yang namanya hukum sebab dan akibat? Kamu sadar gak? Contohnya, kalau misalnya kamu tidur, kamu salah bantal, akibatnya apa? Bangun tidur kayaknya kepala kamu gak bisa digerakin dengan bebas. Kamu pernah salah bantal? Pernah ya? Kamu tidur, lagi enak-enak tidur, bangun-bangun kok lehernya sakit gitu loh. Nah, leher kamu sakit, dalam hukum sebab akibat ini, leher kamu itu sakit disebabkan karena kamu posisi tidurnya salah. Akibatnya, leher kamu sakit. Itu salah satu contoh dasar hukum sebab dan akibat. Ya, saya ingin menjelaskan dulu di depan sebab dan akibat itu seperti apa supaya kamu paham. Nah, hukum sebab akibat ini, percaya atau enggak, itu sebenarnya adalah satu-satunya, bisa dibilang, satu-satunya penyebab masalah dalam hidup kamu.
Loh kok bisa gitu mas bro? Nah kamu nggak percaya? Oke, sekarang saya kasih contoh masalah-masalah yang umum yang paling sering ditanyakan di video saya di Pagar Kehidupan di bagian komentar. Pertanyaannya gini, mas bro, saya punya pasangan nih. Pasangan saya tuh katanya suka sama saya, tapi kok dia cuek ya? Kenapa ya kok dia cuek? Gue jadi pusing deh ngadepin pasangan gue yang cuek. Contoh kasus tuh. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu, sahabat Pagar Kehidupan. Dari contoh kasus tadi, ada seorang sahabat Pagar Kehidupan, dia mengeluh pusing. Pusingnya bukan karena dia sakit, pusingnya karena dia menghadapi masalah kekasih yang cuek. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau saya tanya sama kamu, kira-kira yang menyebabkan dia jadi pusing itu siapa? Kekasihnya kah? Atau dia sendiri? Saya tanya sama kamu, yang bikin dia pusing itu kekasihnya kah atau dianya sendiri? Nah, kebanyakan dari kamu, kalau bukan sahabat Pagar Kehidupan, pasti akan menganggap bahwa itu salah kekasih gua mas bro, kenapa dia cuek? Tapi bagi kamu sahabat Pagar Kehidupan lama, kamu pasti sudah tahu jawabannya, bahwa yang salah dalam kasus ini adalah dirinya sendiri. Loh kok bisa mas bro dirinya sendiri yang salah bukan kekasihnya? Lo dengerin dulu, sekarang kamu pikirkan baik-baik deh. Kalau seandainya dia pergi dan tidak memfokuskan dirinya kepada kekasihnya yang cuek tadi, kira-kira dia masih pusing atau enggak? Sekali lagi saya tanya nih biar jelas ya. Kalau seandainya dalam kasus tadi, dia memutuskan untuk pergi dan cuek, tidak memikirkan kekasihnya yang bikin dia pusing tadi, kira-kira kalau dia pergi dia masih pusing nggak? Enggak kan? Berarti kalau dia pusing, gara-gara dia sendiri yang memang masih mau berada di situ, memikirkan kelakuan kekasihnya yang cuek. Betul apa enggak? Bener kan? Jadi dari hukum sebab akibat itu contohnya seperti ini. Kalau kamu setia kepada seorang kekasih yang salah, ada akibatnya. Kamu jadi pusing atau kamu jadi terluka. Kalau kamu tidak berani terbuka dengan pasangan kamu, ada akibatnya, yaitu masalah kamu dengan pasangan kamu tidak kunjung selesai. Sederhana kan? Itu salah satu contoh hukum sebab akibat. Sebabnya kamu fokus kepada orang yang salah, atau kamu tidak mau terbuka dengan pasangan kamu, ada akibatnya. Akibatnya jadi sakit hati, jadi pusing, jadi drama. Jelas atau enggak? Itu kalau masalah percintaan. Aduh mas bro, gue masih pusing. Nah, tenang. Itu baru contoh kasus pertama. Sekarang saya akan memberikan contoh kasus kedua yang berhubungan dengan karir. Ada banyak sahabat Pagar Kehidupan juga yang bercurhat kepada saya via komentar di video YouTube mengenai pilihan karir mereka yang mungkin bikin mereka jadi pusing. Contohnya begini, anggap saja kamu sekarang kerja di kantor. Kamu sudah bekerja di kantor selama 7 tahun dan karir kamu pun ada perkembangan. Tiba-tiba pada suatu saat, bos kamu berlaku semena-mena kepada kamu. Kamu setiap hari dipaksa lembur, ketika kamu dipaksa lembur, kamu tidak dikasih uang lembur, tapi bos kamu pun banyak tuntutannya. Kamu sebagai manusia yang punya akal, kamu tahu bahwa ini salah. Tapi kamu berpikir, kalau gue ngebantah bos gue mas bro, gue bakal dipecat. Kalau gue dipecat, gue gak punya penghasilan lagi mas bro, gimana nasib gue, aduh. Pernah gak kamu dengar curhatan teman kamu kayak gitu? Pernah ya? Nah sekarang, dari contoh kasus kedua ini, ada seorang sahabat Pagar Kehidupan ya, dia punya masalah di karir, di mana dia tidak mendapatkan keadilan dalam sebuah pekerjaannya. Kalau sahabat Pagar Kehidupan baru, mungkin masih bingung gimana cara menghadapinya. Tapi sahabat Pagar Kehidupan yang lama, biasanya mereka sudah terlatih ya, dengan pola pikir baru sebagai seorang sahabat Pagar Kehidupan. Kalau kamu teman-teman, berada dalam sebuah kondisi pekerjaan yang salah, saya selalu bilang, carilah keadilan untuk diri kamu sendiri. Loh, tapi mas bro, gue gak bisa. Kalau gue cari keadilan buat diri gue sendiri, nanti gue dipecat dong. Gimana gue gak punya duit lagi? Nah, begini. Kalau kamu memaksakan diri dalam sebuah karir yang salah, apapun jenis kesalahannya, yang terjadi cuma satu. Kamu akan menjadi manusia yang merupakan mayat hidup, titik. Mayat hidup itu adalah manusia yang dia memiliki ruh dalam jasadnya, tapi ruhnya tidak punya semangat lagi di dalam menjalani hidup karena terlalu sering membohongi diri sendiri. Dan orang-orang seperti ini selalu ada di sekitar saya hanya karena mereka takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang.
Nah, curhatan mereka begini, bro, gue stres banget deh. Kenapa lu stres? Gue stres banget karena gue setiap hari kepala gue migrain. Gue gak bisa tidur, kepala gue migrain. Kalau kamu kepalanya sering migrain, saya berani taruhan sama kamu. Ada satu masalah dalam hidup kamu yang belum terselesaikan dengan baik. Sekali lagi, bagi kamu yang punya keluhan fisik di bagian kepala, apapun bentuknya, saya berani jamin itu disebabkan ada satu masalah dalam hidup kamu yang belum terselesaikan dengan baik. Dan ini pun terjadi pada sahabat pagar kehidupan tadi, teman-teman. Kepalanya sering migrain, dia pikir itu sakit medis. Padahal selalu saya bilang, sakit medis itu selalu disebabkan karena pikiran. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata benar. Dia jadi sakit karena dia terlalu memikirkan perilaku bosnya tadi yang memaksa dia lembur tanpa adanya keadilan. Dari situ saya tanya menggunakan hukum sebab akibat tadi, teman-teman. Saya bilang begini kepada dia, bro, akibat dari lu mentoleransi perilaku bos lu yang salah tadi, akibatnya adalah lu jadi stres. Dan gara-gara stres, akibatnya adalah lu kena migrain. Ini baru migrain. Kalau lu fokus terus ke masalah bos lu ini dan tidak terselesaikan dengan baik, lu bisa kena penyakit yang lebih parah lagi. Dia kaget. Aduh, masa begitu? Iya betul. Lu bisa sakit yang lebih parah daripada migrain. Nah, terus solusinya gimana dong? Gue pengen sembuh nih dari migrain gue. Saya jawab apa? Saya jawab begini. Kalau lu pengen sembuh dari masalah ini, temukan dulu sebabnya apa dan selesaikan sesegera mungkin sebabnya. Dari situ dia mulai menganggukkan kepala, teman-teman. Dia berkata, iya juga sih. Gue ngerti maksud lu. Jadi dengan kata lain, gue harus mengambil keputusan supaya gue lepas nih dari jeratan bos gue yang zolim. Saya bilang, betul. Lepaskan diri kamu dari perilaku bos kamu yang zolim, pasti migrain lu hilang. Dia bingung, tapi dalam mukanya saya bisa melihat dia percaya. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya dia saya paksa untuk resign dari kantornya. Percaya atau enggak, ketika dia resign dari kantornya, dia lega. Dia bilang sama saya begini, bro, emang sih gue gak punya pekerjaan, emang gue gak punya penghasilan untuk sementara, tapi tahu gak sih, rasa lega dalam diri gue tuh melebihi segalanya, bahkan melebihi besar gaji gue. Percaya atau enggak, dia bilang begitu. Dan anehnya, setelah dia resign dari kantornya, migrainnya gak pernah kambuh. Itu fakta. Dari situ terbukti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kamu, selesaikan dulu sebabnya. Sebabnya kamu obati dulu, akibatnya pun akan berbeda. Sebabnya sembuh, akibatnya pun sembuh. Itu kuncinya. Kamu sudah mulai jelas ya? Nah, sekarang begini. Saya pengen bilang begini teman-teman. 99% masalah dalam hidup kamu, sebenarnya penyebabnya adalah diri kamu sendiri. Betul, penyebab masalah terbesar dalam hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu yang mengambil keputusan yang salah dan kamu pun tidak mau memperbaikinya. Itu akar dari setiap masalah hidup kamu. Contohnya adalah dari dua kasus tadi. Yang pertama, ada seorang kekasih yang dia tidak mau bergegas dari kekasihnya yang terlalu cuek buat dia. Dia memutuskan untuk bergalau ria, akibatnya dia jadi pusing. Begitu dia lepas, begitu dia memperbaiki dirinya sendiri untuk tidak fokus ke orang yang salah, masalahnya selesai, hidupnya pun bahagia. Kasus yang kedua juga tadi begitu. Karirnya salah karena bosnya zolim, dia kena migrain karena stres. Begitu dia lepas dari bosnya yang zolim, dia sembuh, migrainnya hilang. Nah sekarang, saya tidak mau tahu masalah kamu apa. Pikirkan deh, kamu bosan gak sih yang namanya berenang-renang dalam sebuah permasalahan yang tidak kunjung selesai? Apakah kamu sekarang sedang dalam keadaan yang penuh dengan penyakit? Bisa jadi loh, penyakit kamu ini diakibatkan karena pikiran-pikiran kamu sendiri, masalah-masalah kamu sendiri yang kamu belum berani atau belum mau selesaikan. Selesaikan itu, maka semuanya pun pasti akan berubah. Nah sekarang, saya punya praktek yang bisa langsung kamu praktekkan juga untuk berubah hidup kamu ya. Tolong praktekkan ini, dengarkan dan praktekkan baik-baik ya. Praktek ini adalah praktek yang berhubungan dengan hukum sebab akibat, dan saya ingin sekali kamu praktek supaya hidup kamu berubah. Oke? Prakteknya adalah begini. Sekarang kamu ambil kertas dan juga ambil alat tulis. Apapun alat tulisnya terserah, saya minta tolong kamu siapkan sekarang.
Nah sekarang, setelah kamu mengambil alat tulis dan juga kertas, saya minta tolong kamu tuliskan masalah apa sih yang sampai detik ini masih menjadi keluhan kamu. Saya kasih contoh. Misalnya kamu sekarang bingung, kenapa ya mas bro, kok orang-orang kayaknya gak suka sama gue gitu loh. Kenapa ya mas bro, kok kayaknya bos gue kayaknya sentimen banget sama gue gitu. Nah apapun yang menjadi masalah kamu sekarang, kamu tuliskan di kertas. Kamu tuliskan di kertas, cukup satu aja dulu, gak usah kebanyakan. Satu masalah apapun yang jadi permasalahan kamu, kamu tulis di kertas sekarang. Nah sekarang sambil kamu melihat tulisan kamu di kertas, setelah kamu tulis gitu ya, satu aja, kamu pandangi tulisan itu, dan sekarang coba kamu renungi deh. Sekarang saya minta tolong kamu jujur dan tolong kamu jawab dalam hati. Kamu jujur ya, jawab nih. Apakah akar permasalahan dari masalah yang kamu tulis di kertas tadi sebenarnya adalah diri kamu sendiri? Ya. Kalau kamu berkata, oh enggak mas bro, itu berarti kamu belum jujur. Karena semua masalah dalam hidup kamu, akarnya adalah perbuatan kamu sendiri. Ya. Nah sekarang gini, saya ingin memberitahu rahasianya bagaimana caranya kamu bisa merubah hidup kamu dalam waktu sekejap. Caranya adalah dengan merubah sebabnya tadi. Kamu rubah sebabnya yang salah, maka akibatnya pun akan berbeda. Nah, cara merubah sebabnya gimana? Cara merubah sebab yang gampang adalah, caranya adalah dengan merubah kebiasaan kamu. Betul, rubah kebiasaan kamu. Contohnya, bagi kamu yang sekarang punya masalah yang berhubungan dengan dunia sosial, kayak kamu mungkin sekarang kok bingung kenapa gue dibenci orang ya, padahal gue gak ngerasa salah, kenapa gue dijauhin orang ya. Nah bagi kamu yang punya masalah dengan sosial, sekarang saya minta tolong rubah kebiasaan kamu. Contohnya, mulai saat ini kamu sapa orang duluan dong di jalan, selamat pagi pak, selamat pagi bu. Kalau kamu dibenci orang, itu pasti penyebabnya karena kamu punya kebiasaan lama yang salah. Bisa jadi, kamu secara nggak sadar cemberut terus. Bisa jadi, secara tidak sadar kamu sombong dalam tanda kutip. Nah, mulai saat ini rubah kebiasaan kamu. Sapa orang duluan. Selamat pagi pak, selamat pagi bu. Sekedar sapa aja, nggak usah ngucapin apa-apa. Satu lagi, coba dong latihan tersenyum. Senyum aja. Walaupun awalnya kaku, tapi biasain senyum. Pasti semuanya akan berubah. Bagi kamu yang selama ini jarang mandi, atau kalau mandi kayaknya susah banget, mandi dong yang rajin. Bisa jadi kamu dijauhi orang karena kamu mohon maaf bau. Ketika kamu membuat kebiasaan baru, maka akibatnya adalah kamu akan punya semacam kayak hidup baru yang berbeda. Kenapa? Karena kebiasaan kamu pun berubah. Ada lagi contoh kasus unik. Ada orang bingung, bro, kenapa ya gue dijauhin orang? Setelah saya deketin dia, ternyata apa yang terjadi? Ternyata badannya mohon maaf bau. Saya bilang sama dia begini, bro, lu kebiasaannya suka jarang mandi ya? Dia ketawa, hehe, kok lu tahu? Iya, badan lu kurang wangi, bro. Akibatnya saya suruh begini, rubah kebiasaan lu yang tadinya jarang mandi, sekarang lu mandi wangi deh. Ketika lu mandi dengan wangi, pasti orang-orang pun akan berbeda sama lu. Percaya atau enggak, dengan sekedar merubah kebiasaan satu aja, reaksi sekitarnya pun pasti berubah. Nah itu kalau masalah kamu berhubungan dengan dunia sosial. Begitu juga dengan dunia-dunia yang lain, misalnya masalah karir. Kalau kamu punya permasalahan karir sesuai dengan kasus yang saya tadi katakan di depan, kamu ngambil keputusan saat ini juga. Rubah kebiasaan kamu yang suka mentoleransi atasan kamu yang sableng tadi, dengan kebiasaan baru yang mengatakan bahwa gue lebih berharga dari atasan gue. Kalau kebiasaan kamu berubah terhadap diri kamu sendiri dalam dunia kerja, karir kamu pun pasti berubah. Itu janji saya. Kalau kamu punya permasalahan dalam percintaan pun juga sama. Kebiasaan kamu yang suka bergalau ria menghadapi percintaan salah, orang yang salah, itu yang membuat masalah kamu gak kelar-kelar. Cari atau gunakan kebiasaan baru yang membuat kamu tidak fokus kepada orang yang salah. Jadikan itu kebiasaan baru, maka hasilnya pun pasti percintaan kamu pun tidak akan penuh dengan drama. Ya. Kalau kamu suka bermain drama, itu penyebabnya karena kamu punya kebiasaan memfokuskan ke hal-hal yang salah dalam percintaan kamu. Rubah dong, jangan fokus ke hal-hal yang salah dalam percintaan kamu, fokus ke hal-hal yang penting. Ya, yang berharga yang bisa kamu pikirin dalam percintaan kamu, bukannya hal-hal sepele yang membuat hubungan kamu jadi runyam. Pakai kebiasaan baru itu, maka hidup kamu pun pasti akan berubah. Ya, jadi intinya, saya ingin kamu tahu bahwa semua dalam hidup ini ada sebab dan akibatnya.
Kalau kamu ingin merubah akibatnya, rubah dulu sebabnya dengan melakukan kebiasaan baru yang berbeda dengan kebiasaan lama kamu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, rubah kebiasaan kamu, maka saya jamin nasib kamu pun akan berubah. Karena nasib kamu ditentukan pertama kali oleh kebiasaan kamu. Rubah itu semua, maka akan terjadi keajaiban dalam hidup kamu. Masih ada saya, sahabat kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Selamat praktek ya. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.